Gantian dong. Akhirnya kita sampai juga di Kampung Adat Karempuang. Oh, ini pasti ada mitosnya ya? Iya bener banget, jadi emang masyarakat Kampung Adat Karempuang itu percaya kalau di sini tuh ada sosok wanita yang turun dari langit dan bisa menghilang. Dan wanita itu sampai sekarang masih sering muncul sebagai pertanda apabila akan terjadi sesuatu. Oh, itu ya, Toa Manurung. Oh iya, saya juga pernah dengar. Tapi berdasarkan cerita yang saya dengar bahwa memang ada sejarahnya atau peninggalannya dia itu masih ada loh. Ada kayak makamnya, rumahnya, terus perlengkapannya dia, alat minum dan segala macam. Kalau misalnya peninggalannya ada, berarti sosoknya Toa Manurung itu adalah manusia dong. Tapi bagaimanapun juga masyarakat Kampung Adat Karempuang ini mempercayai bahwa Toa Manurung adalah sosok wanita yang turun dari langit. Jadi sebenarnya kita kesini itu mau mencari tahu sebenarnya Toa Manurung itu sosoknya seperti apa dan bagaimana masyarakat Kampung Adat Karempuang ini memaknai Toa Manurung tersebut. Oke, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penelusuran mengenai mitos tentang Toa Manurung di Kampung Adat Karempuang, Sinjai, Sulawesi Selatan. Toa Manurung. Nama yang satu ini begitu tabu untuk diperbincangkan bagi masyarakat Sinjai. Namanya begitu disakralkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil itu. Toa Manurung dalam bahasa Bugis berasal dari dua kata. To atau tau artinya adalah orang. Sedangkan Manurung sendiri artinya adalah turun dari langit. Sosok wanita ini bagi masyarakat Sinjai, khususnya Kampung Adat Karempuang, dipercaya adalah orang yang muncul sekitar tahun 1200-an. Kehadirannya dari langit dipercaya begitu menakutkan, sehingga bulu kuduk para pemimpin adat di wilayah itu berdiri. Turun dari langit, Toa Manurung membawa banyak ajaran bagi Kampung Adat Karempuang. Toa Manurung itu diibaratkan adalah seperti dewi, seorang dewi yang turun dari langit, terus menyampaikan bagaimana tata cara kehidupan yang lebih baik, mengolah tanah, mengolah lahan seperti apa yang lebih baiknya, itu disampaikan ke masyarakat-masyarakat yang ada di Dusun Karempuang. Kemudian kalau saya pribadi sendiri, walaupun saya belum pernah ke sana secara langsung, melihat secara langsung, tapi melalui apa yang disampaikan oleh teman-teman yang pernah berkunjung ke sana, pernah melihat ke sana bahwa kehidupan mereka itu benar-benar masih sangat natural. Jadi mereka memang sangat meyakini bahwa apa yang disampaikan Toa Manurung itulah yang terbaik buat hidup mereka. Setelah banyak memberikan ajaran, warga Kampung Adat Karempuang percaya Toa Manurung menghilang. Sosoknya yang misterius tiba-tiba terbawa arus air, lalu lenyap begitu saja. Walaupun menghilang tiba-tiba, namun jika malapetaka akan terjadi atau ada kekacauan, Toa Manurung masih bisa muncul. Tapi, kehadiran Toa Manurung hanya bisa disaksikan orang-orang tertentu saja, seperti Kepala Adat Karempuang. Penghormatan bagi Toa Manurung hingga kini masih tetap dilakukan. Hasil panen Kampung Adat Karempuang setiap tahunnya haruslah dibawa terlebih dahulu ke sanggar adat untuk didoakan. Sesajen yang harus ada dalam ritual ini adalah ayam yang darahnya digunakan untuk mencuci alat-alat panen, kacang hijau yang dihaluskan, dan dupa. Yara dende bisa lompit ya sana nasi di te cadok betana di onrenginya kan fasi fulung ngasena untuk asik di namanya tahu mereka telepon ada ya mel pelau doang di telepon Allah Taala keselamatan
Ya aku berarti anu dia ke biasa, tapi naruh di Fani aku tuh yang mandan itu apa, aku tuh yang melawan keselamatan. Apa sih kuya? Penghormatan terhadap To Manurung terasa begitu kental. Tak hanya saat pesta panen saja, bahkan untuk melihat peninggalan-peninggalan To Manurung sendiri, dupa juga perlu dibakar terlebih dahulu. Namun, peninggalan To Manurung tak hanya berupa alat-alat minum yang terbuat dari tanah liat. Di kampung adat Karampuang, ternyata ditemukan makam yang dipercaya milik To Manurung. Tapi, pemakaman tersebut begitu disakralkan, hingga tidak semua orang yang berani mendatangi makam tersebut. Jika beberapa masyarakat percaya To Manurung lenyap bersama air, lalu makam siapakah itu sebenarnya? Ini yang kita tahu, yang kita informasi adalah ini makam To Manurung. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, To Manurung itu kan lenyap gitu Mas. Tapi kenapa kok dibuatin makam? Sebenarnya ini makam bentuk apa? Setelah Islam masuk, setelah Islam. Pertama di sini kehidupan pertama itu yang generasi pertama kan To Manurung itu setelah muncul, setelah meninggal hilang begitu saja. Setelah yang satu ini menghilang, seorang perempuan, muncul yang 7. Jadi sebenarnya ada 8. Oh, To Manurung itu ada 8? Iya. Jadi kalau yang makam ini adalah To Manurung yang Yang kedua itu yang bersamaan datang 7 orang itu. Oh, barengan. Nah, barengan ini kan yang ke-7 orang ini kan yang ke-6-nya berangkat mencari daratan. Ceritanya kan ini laut dulu semua Mbak, di Karampuang laut. Yang pertama muncul daratan itu ini. Nah, setelah ini muncul, tiba-tiba ada To Manurung. Itu dipercaya dari langit. Bekasnya masih ada di sini, bekas tiang rumahnya masih 7 ada. yang turun. 1 Mbak. Oh, 1 dulu yang pertama. 1 yang Oke. pertama. Setelah yang 1 ini meninggal, lenyap, datang 7. Nah, yang 7 ini kan 1 perempuan, yang 1 ini tinggal di sini. Inilah yang dimakamkan di sini. Akhirnya meninggal dan dimakamkan di sini, dibuat makamnya. Iya. Oke. Yang 6 orang itu diarahkan supaya turun ke mencari daratan. Kan ceritanya laut semua. Cari daratan di tempat lain jadi raja di sana juga. Oh gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang makam nih, yang kami tahu kan biasanya ada nisannya, ada gundukan tanah dan sebagainya gitu. Tapi ketika kami datang ke sini, bentuknya hanya seperti ini gitu dan cuma dipagerin kayak tumpukan batu gitu. Nah, ini seperti apa nih penjelasannya? Itulah bedanya Mbak, makam To Manurung dengan makam orang biasa yang sudah Islam. Kalau orang biasa dia dipakaikan nisan, kayak yang ada tadi yang orang yang pertama bawa masuk Islam ke Karampuang Mbak. Seperti orang seperti orang biasanya. Kalau ini cara spesialkannya seperti ini. Oh, memang sengaja dibuat kayak pagar gitu ya? Iya, pagar. Kalau untuk makamnya To Manurung ini yang jaga siapa Mas? Apakah ada penjaganya khusus ataukah bisa semuanya? Semua masyarakat Karampuang menjaga di sini. Oh, semuanya jadi boleh ikut menjaga ya. Nah, kalau kami mau ngobrol tentang To Manurung gitu. Iya. Keberadaan mengenai sosoknya sendiri seperti apa sih Mas? Masyarakat di sini memaknainya dan juga dengan keberadaan bekas-bekas peninggalannya sosok tersebut seperti apa? Kalau masyarakat di sini percaya seperti itu Mbak, yang di tradisi termasuk ziarah ke sini itu salah satu bentuk kepedulian dan kepercayaan mereka Mbak. Penghormatan terhadap To Manurung bahkan juga terjadi dalam pengucapan namanya. Bahkan menyebut namanya saja tidak sembarang orang bisa melakukannya. Termasuk orang-orang yang bisa berkomunikasi dengannya. Lalu, siapa sajakah yang dapat berbicara dengan To Manurung?